Baruch atah Yahweh besem Yeshua Hamashiach. Terpujilah Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Hamashiach. Shalom buat semua murid-murid Yeshua Hamashiach yang hadir di rumah Elohim, Bet Elohim di tempat ini. Tetapi juga shalom buat semua orang percaya di seluruh Indonesia dan dimanapun berada dan semua keluarga, baik yang menyaksikan ibadah ini dan menerima berkat hari ini secara live atau secara tunda di masa yang akan datang, tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Sebelumnya saya Hans Jefferson ingin mengucapkan kepada founder and senior pastor dari Bait Benayah atau pendiri dari Sinode Gereja Kristen Holistik dan semua hamba Tuhan dan jemaat Bait Benayah yang minggu lalu merayakan ulang tahun yang ke-15. Itu berarti Sinode Gereja Kristen Holistik sudah 15 tahun memberitakan nama yang tersembunyi selama ini, yaitu nama Bapa Sorgawi kita, Yod-Fe-Wa-Fe, Yahweh Elohim kita. Dan bukan hanya Sinode Gereja Kristen Holistik sendiri, tetapi di Indonesia kita tahu sebuah revival besar from east, dari timur. Dan sinode itu adalah Gereja Yesus Hidup Sejati. Ada ratusan hamba Tuhan, ribuan jemaat yang ada di garis depan memberitakan nama Bapa Yahweh Elohim kita. Minggu kedua bulan Maret 2020 dalam situasi pandemi COVID-19, saya khotbah di Sampit. Ya, pemeriksaannya ketat. Saya berpikir bahwa karena ini pandemi lalu PSBB, saya pikir itu sudah khotbah terakhir. Karena semua kita ibadah online. Ternyata minggu pertama bulan April, Jakarta sudah PSBB. Saya masih khotbah lagi. Dan itu jemaat semua datang. Di Gereja Pantekosta Karanganyar, Jakarta Pusat. Dan itu pertama kali saya khotbah pakai masker. Ya, bawa masker kemana-mana. Bawa hand sanitizer juga kemana-mana. Tidak bawa rudal, ya. Tidak bawa bom atom. Padahal kita lagi perang. Sepertinya perang main-main karena kita bawanya ini. Ya, cucu saya begitu lihat masker ini, dia bilang kelelawar katanya. Ya, orang Manado bilang paniki ini. Ya, kemudian kemana-mana bawa ini hand sanitizer. Jaga jarak. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang terbalik. Ya toh? Justru bercerai kita malah teguh, bersatu ambruk semua ya. Kita memasuki sebuah era baru, para pakar sudah memberi label, nama, yaitu the new normal. Sesuatu yang normal tapi baru. Tentu after pandemi COVID-19 ini. Kehidupan tidak akan biasa lagi. Ya, tapi hari-hari ini tentu kita menikmati blessing yang lain. Paling tidak Mazmur 133 itu kita nikmati. Ya, betapa baik dan indahnya. Ada kebaikan dan keindahan. Di mana itu? Di rumah. Di mana saudara-saudara diam dengan rukun. Nikmati itu. Ya,
betapa baik dan indahnya. Itu powerful. Karena apa? Kalau keluarga diam di rumah dengan rukun, sehati, menyembah Elohim, membaca firman, bersekutu, maka ada 3 perkara besar akan terjadi dari Mazmur 133 itu. Yaitu yang pertama adalah urapan level imam besar Harun. Itu luar biasa. Seperti minyak yang turun dari kepala Harun ke janggut dan ke jubahnya. Dan kalau anointing, urapan itu turun, maka yang pertama adalah persiapan untuk kita mengerjakan pekerjaan yang besar. Tidak ada orang diurapi lalu tidak mengerjakan apa-apa. Yang kedua, pengurapan itu adalah proteksi. Jangan menyentuh orang yang diurapi, itu proteksi. Jadi pengurapan itu adalah protection. Saya berdoa semua sahabat, semua orang percaya yang diam dengan rukun bersama keluarga di rumah menerima the perfect protection karena urapan itu. Ya. Dan yang ketiga, kalau diurapi itu berarti kita menjadi representatif. Kita itu utusan. Jadi diurapi itu berarti kita sedang mewakili. Siapa yang kita wakili? Yeshua HaMashiach. Siapa yang kita wakili? Surga. For everyone born from heaven overcome the world. Semua yang lahir dari surga dari Bapa Yahweh mengalahkan dunia. Tadi kita nyanyi lebih dari pemenang. Dan yang kedua adalah kesana. Elohim perintahkan berkat. Jadi, keluarga diam dengan rukun. Selain ada kebaikan, ada keindahan. Tapi firman berkata, kesana. Elohim perintahkan berkat. Hari-hari ini kan kita katanya work from home. Ya ini sesuatu yang baru juga, kerja dari rumah ya. Kerja dari rumah. Tetapi ya ini sudah diberitakan di media, kira-kira antara nanti Desember sampai bulan Februari 2021, Desember 2020 sampai Februari 2021 diperkirakan paling sedikit 400.000 bayi lahir gara-gara stay at home ini. Ya. Jadi yang meninggal karena COVID ini sudah 1.000 lebih, tapi nanti yang lahir 400.000. Hari ini saya sudah terima daftar 37 pendeta di Indonesia dibawa COVID ke surga. Kemarin saya ditelepon seorang ibu di Pantai Indah Kapuk, dia rumah lantai 2, dia tidak pernah turun dari lantai 2, umur 64. Jadi anak cucu di bawah, dia tidak berani turun. Satu rumah. 2 bulan tidak turun ke lantai 1. Dia telepon saya, dia bilang, doakan pastor, saya bukan tidak mau mati. Saya mau mati. Tapi jangan mati karena corona. Dia bilang, tolong doakan Pak Pendeta, saya mau mati. Tapi jangan mati karena corona. Lalu saya tanya, kenapa? Itu kematian yang paling menderita. Rupanya dia karena diam-diam di situ, jadi dia simpan banyak video tentang orang-orang yang sampai dia menghembuskan nafas akhir. Termasuk yang dari Wuhan, dari mana-mana dia simpan. Begitu paru-parunya seberapa saja, 25%
terendam cairan, itu orang sudah sesak napas. 50%. Itu belum mati, belum. Itu bisa 1 minggu. Sakitnya luar biasa. Maka dia bilang, Pak Pendeta, doakan saya. Saya mau mati, tapi jangan COVID. Ini kesaksian pribadi saja. Tidak menyinggung siapapun. Ini situasi hari-hari ini. Tadi kita nyanyi lebih dari pemenang. Itu lebih dari pemenang. Itu berarti kita sedang perang dengan ini nih. Hand sanitizer sama masker. Kitab suci berkata lebih dari pemenang. Nah, kita sedang berperang. Kita sedang bergumul. Semua negara di dunia sedang bergumul. Bahkan presiden negara adidaya salah bicara. Daripada menunggu vaksin corona terlalu lama, disuntik saja disinfektan. Coba. Ini presiden negara adidaya, begitu dia ngomong suntik dengan disinfektan, 1 orang begitu dengar itu, dia langsung minum disinfektan. Dan hari itu dia pulang, mati. Mengerikan. Mari kita mengerti status kita. Kalau toh ini adalah peperangan yang bukan dengan senjata, maka tadi kita nyanyi lebih dari pemenang. Kita hadapi ini, semua badai, semua musuh, semua roh-roh di udara, apapun itu, kita hadapi sebagai pemenang. Jadi kita bukan berperang untuk menang, itu konsep yang salah. Berperang untuk menang, itu konsep yang salah. Kita sudah menang, dan kita berperang untuk menang lagi. Itu harus seperti itu. Baru kita akan menang. Terus menang. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah The truth will set you free. Kebenaran yang memerdekakan. Lebih lengkap ayat itu adalah dari Yohanes, pasal Injil Yohanes, Injil Yokanan bahasa Ibraninya, pasal 8 ayat 32. Yang berkata, then you will know the truth, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Wow, itu luar biasa. The truth will set you free. Dan yang mengatakan itu adalah Yesus Hamasiah. The truth will set you free. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, bagaimana kita mengalami kemerdekaan itu? Nah, sesuatu yang sangat simpel. Karena dimulai dengan kamu mengetahui kebenaran. Then you will know the truth. Ini rahasianya. Mengetahui kebenaran. Sederhana bukan? Bukan kita mesti di bawah roh, kita mesti ke surga. No. Itu bisa terjadi, tapi bukan itu. Mesti mati, bangkit. Bukan. Sederhana. Then you will know the truth. Mengetahui
kebenaran. Nah ini penting nih, ini penting. Mengetahui kebenaran. Luar biasa. Mengetahui kebenaran. Contoh sederhana. Kita lihat, ini contoh. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 sekarang. Contoh. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Jika anak itu memerdekakan kamu, ada terjemahan lain berkata, jika putra sama dengan anak itu sama. Memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi sebenarnya kita merdeka. Karena kita semua di dalam Yeshua HaMashiach. Karena kita semua sudah menerima Yeshua HaMashiach dalam hidup kita. Seharusnya kita semua merdeka. Karena Yeshua HaMashiach adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Perhatikan. Ini yang pertama ya. Jadi seharusnya kita semua sudah merdeka. Dan tidak akan pernah diperbudak lagi. Tidak pernah. Saya percaya begini. Semua yang dikerjakan Yeshua HaMashiach dalam hidup kita adalah satu kali and forever. Finish. Dia tebus kita satu kali. Finish. Ya. Kita tahu kan Ibrani 10 ayat 10 berkata, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Saya kok imannya begitu ya. Sekali kita in Christ and menjadi ciptaan baru, itu bukan hari ini baru, terus nanti sudah 5 tahun jadi lama, nanti 20 tahun jadi klasik, terus makin kuno. No. Sekali kita diciptakan jadi baru, selama-lamanya kita baru. Tidak ada itu hari Minggu baru lalu dia pulang jadi lama, Minggu datang lagi baru lagi. Itu mah celup itu teh celup itu. Tidak begitu. Saya percaya apa yang Yeshua HaMashiach kerjakan dalam hidup kita adalah sekali and finish and sempurna. Kalau jatuh bangun itu masalah kita. Jadi saya kok tidak setuju ya kalau orang mau bertobat kok nyicil ya gitu kan ya. Tidak setuju itu. Apakah perempuan Samaria yang punya suami 5 sudah dibuang dan sekarang jalan dengan 1 lalu nyicil? Yang 1 dulu yang tua mau mati dilepaskan. Yang ungu gocap nanti. Yang berondong terakhir nyicil bertobatnya. Tidak begitu kok. Orang in Christ totally jadi baru. And forever. Forever. Haleluya. Semua yang Yeshua HaMashiach kerjakan dalam hidup kita adalah satu kali. Forever. Imani itu. Tidak mungkin hari ini dia berkati kita, lalu besok tidak berkati lagi. Tidak begitu. Perjanjian lama yang dibawa bayang-bayang hukum Taurat saja, ada blessing, ada perjanjian Tuhan. Sampai anak cucu.
Jadi diberkati itu selama-lamanya diberkati. Itu perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti itu. Jadi pada waktu kita menjadi anak-anak Bapa Yahweh, sebab kita percaya dalam nama Yesus HaMashiach, Yohanes 1 ayat 12, itu sudah powerful. Semua yang percaya dalam nama Yesus HaMashiach pada hari itu, saat yang sama, menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kalau kita adalah anak Bapa di surga, maka Roma 8 ayat 17, kita adalah ahli waris. Masihkah berdoa terus seperti tukang minta-minta? Sorry to say. Masihkah berdoa sebagai orang yang membutuhkan? No. Berdoalah sebagai orang yang punya hak sebagai anak-anak Bapa di surga. Itu powerful. Itu pengertiannya. Kita tahu kan Yohanes 15 ayat 5. Di dalam Kristus kita berbuah banyak. Di luar Yesus HaMashiach kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yesus HaMashiach kita berbuah banyak. Di luar Yesus HaMashiach kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi artinya di dalam Yesus HaMashiach kita mengerjakan banyak hal. Itu berarti kalau di dalam Yesus kita tidak bisa gagal. Tidak bisa gagal. Kita kutip sebuah ayat dalam perjanjian lama. Yesaya 26 ayat 12. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, Elohim melakukannya bagi kami. Bisa gagal? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini bukan konsep, bukan. Ini firman. Apapun yang kami lakukan, Elohim melakukannya bagi kami. Jadi, in Yesus HaMashiach. Di dalam Yesus HaMashiach. Itu powerful. Jika putra, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat 42 dari Yohanes pasal 8. Yesus HaMashiach berkata, aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Yohanes 8 ya. Karena tema ini kan diambil dari Yohanes 8. Itu ayat 42. Ayat 58 berkata, Yesus mendeklarasikan, Yesus HaMashiach berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini luar biasa. Jadi Yohanes pasal 8 ini, Yesus HaMashiach memperkenalkan Bapa, mengajarkan tentang Bapa, menyatakan Bapa. Kita sudah tahu namanya Yahweh. Kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Yahudi. Ya, sekali lagi ayat 42 berkata, dia berkata, aku datang, aku keluar dari Bapa. Dan ayat 58 berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu mereka tidak mengerti, tapi hari ini kita mengerti. Karena Yohanes 10 ayat 30, Yesua dan Bapa adalah satu. Dan itu luar biasa. Yesua menyatakan Bapa. Amin. Katakan itu kebenaran. Amin. Yesua menyatakan Bapa itu kebenaran. Barang siapa yang menyembah Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur ya,
kita bersyukur. Dan kita berdoa buat Indonesia, buat Malaysia, buat seluruh bangsa di dunia. Hillsong Church di Sydney sudah memberitakan nama Bapa Yahweh. Ya. New Creation Church di Singapura. City Harvest Church di Singapura. Gerakan karismatik di Eropa. Lakewood Church, Joel Austin, karismatik terbesar di Amerika, memberitakan nama Bapa Yahweh. Jadi Yohanes pasal 8, Yeshua HaMashiach menyatakan Bapa. Dan itu adalah kebenaran. Amin. Kebenaran di mana? Penyembahan kita ya jadi benar. Karena Yohanes pasal 4 berkata, kita sudah tahu, barang siapa menyembah Bapa, menyembah Bapa Yahweh, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan Yeshua HaMashiach menyatakan Bapa. Itu powerful, itu luar biasa. Then you will know the truth. Nah itu, kita mengenal Yeshua, ayat 36 dia datang memerdekakan kita. Dan Yeshua HaMashiach menyatakan Bapa. Luar biasa. Semua janji Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach adalah ya. Dan kita berkata amin untuk itu. Dahsyat, luar biasa. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, dan firman adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dengan firman, karena firman adalah kebenaran. Luar biasa. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Kita tahu bahwa firman adalah kebenaran. Artinya kita tahu firman, maka firman itu memerdekakan kita. Itu luar biasa. Baca firman, selidiki firman. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau firman-Nya ada di dalam kita, minta apa saja. Itu kan powerful. Itu dahsyat itu. Perkatakan firman. Perkatakan kebenaran. Selidiki firman. Dan ketika kita mengetahui kebenaran di dalam firman ini, maka kebenaran yang kita ketahui itu memerdekakan kita. Jadi sebenarnya kita punya firman. Biarlah firman itu ada di dalam hati kita, bahkan ada di dalam mulut kita. Untuk apa? Diperkatakan. Apa yang kita percayai, kita katakan. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, ini luar biasa temanya. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi ini powerful. Yeshua memerdekakan kita. Yeshua menyatakan Bapa kepada kita supaya kita tidak tersesat dalam penyembahan. Karena kita menyembah Bapa Yahweh yang benar. Firman-Nya dinyatakan supaya kita mengalami kemerdekaan. Dan hari-hari ini semua kebenaran sedang digenapi. Dalam kalender Ibrani kita masih di tahun Pei atau disebut Peh. Artinya tahun mulut.
tahun 5780. P atau P, mulut. Semua yang keluar dari mulut Elohim, Elohim mengerjakannya. Yesaya 55 ayat 11. Roma 9 ayat 28, Elohim akan melaksanakan semua firman-Nya di muka bumi ini dengan segera pada waktunya. Pegang firman, pegang perjanjian Tuhan, dan itu akan memerdekakan kita. Saya percaya kalau kita punya firman, firman adalah jawaban. Yang terakhir, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Roma 8 ayat 2, 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh, dan rohnya itu ada di sini. Ketika kita terima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita adalah Beit Elohim. We are the holy temple of the Lord. Bait kudusnya Elohim. Lalu rohnya tinggal di dalam kita. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan di dalam hidup kita ada roh yang memerdekakan kita. Amin. Percaya bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak akan terikat dengan apapun. Kuncinya hanya satu. Kita di dalam Yeshua HaMashiach. Semua yang Dia kerjakan dalam hidup kita adalah sempurna. Ibrani 12 ayat 2 berkata, biarlah mata kita tertuju kepada Yeshua HaMashiach dan Dia memimpin kita kepada kesempurnaan. Itu luar biasa. Dia memimpin kita kepada kesempurnaan. Di dalam Yeshua HaMashiach kita semua finish perfect. Katakan amin. Amin.